Berdiri. Siapa Pak? Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian? Sehat. Nah, baik. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Selfie. Baik, kita berdoa. Amin. Baik, sebelum Ibu paparkan yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Agustin Jelita Gule, hadir, Bu. Surya Mitra, hadir, Bu. Oke. Nah, yang tempo hari kita sudah masuk dari kelangkaan. Nah, apa itu pengertian kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, iya, silakan duduk. Sedangkan sekarang kita masuk pada pembelajaran mengenai kebutuhan. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi tanya jawab dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang ditemukan berdasarkan video kebutuhan dan menganalisis untuk ditemukan hubungannya dengan materi pembelajaran kebutuhan yang telah disampaikan, serta dapat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas sesuai topik yang ditentukan guru dengan mengembangkan sikap teliti dan percaya diri. Sebelum Ibu paparkan, silakan lihat video yang Ibu putarkan. Baik, sudah lihat video yang sudah Ibu putarkan? Sudah. Apa yang sudah kalian lihat? Mengenai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Nah, sampai di sini kalau ada yang kurang jelas, apa ada yang ditanyakan? Oh ya. Mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Nah, siapa yang bisa menanggapi ini? Ya. Pendapat saya, karena kebutuhan erat dengan kepuasan yang dasarnya juga tidak terbatas. Kebutuhan manusia berkaitan erat dengan pemenuhan barang dan jasa untuk kepuasan diri sendiri. Ya, itu dia. Ada lagi? Tidak? Nah, baik. Supaya lebih jelas lagi, anak-anak kami kerja. Ya, Ibu akan bagi kelompok. Jadi kerjakan kerja kelompok ini. KPD-nya saya Ibu akan bagi. Jadi silakan kerjakan. Biar kalian lebih memahami. Biar kalian juga membaca langsung, menggunakan literasi, baca tulis. Ada buku bacaan kan? Yang sudah kalian ambil di perpus? Ada? Nah, lihat di situ nanti. Silakan isi LKPD ini. Ya. Jadi ini kelompok 1. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sejak kelompok kan sudah Ibu bagi LKPD-nya. Jadi silakan tanya apa yang kurang dipahami. Bagaimana cara mengisinya? Kelompok 1 mengerti kalian? Nah, begini kan, sudah lihat gambarnya kan? Jadi informasi yang diperoleh berkali-kali. Penyebab terjadinya masalah itu kenapa dan cara mengatasinya. Oke. Nah, paham cara mengatasinya? Kelompok 1 yang kan keluar. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1,
Masalah tentang kebutuhan manusia. 2. Informasi yang diperoleh berdasarkan gambar. Anak-anak yang kurang gizi atau kebutuhan. Penyebab terjadinya masalah karena kurangnya kebutuhan di daerah mereka. Cara mengatasi, memberikan kebutuhan yang cukup untuk diperoleh. 2. Masalah tentang kebutuhan manusia. Informasi yang diperoleh berdasarkan gambar. Seseorang yang memihak, meminta-minta atau mengemis atau katanya pengaruh. Penyebab terjadinya masalah karena malas bekerja atau mencari kebutuhan. Cara mengatasi, bekerja, mencari pekerjaan yang memenuhi kebutuhan. 2. Seseorang yang sedang sakit karena penyebab terjadinya masalah karena tidak teratur pola kebutuhan. Cara mengatasi, meminum obat dan mengatur pola makan. 4. Seseorang yang tinggal di ruang kumuh. Penyebab terjadinya masalah karena kurangnya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan primer. Cara mengatasi, mencari pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan primer sesuai dapat berinovasi rumah yang sudah. 6. Informasi yang diperoleh berdasarkan gambar. Beberapa orang yang sedang duduk di atas kursi meja. Penyebab terjadinya masalah karena tidak dapat berpikir untuk memenuhi kebutuhan primer dan kurangnya kebutuhan lingkungan. Cara mengatasi, mencari pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan primer dan kebutuhan lingkungan. 7. Sebab keluarga yang sedang bertengkar. Penyebab terjadinya masalah karena memikirkan kebutuhan yang akan datang dan kebutuhan yang tidak terduga. Cara mengatasi, itu dengan cara memenuhi kebutuhan rohani agar dapat terasa lega, gembira, dan tidak stres atau bersaling yang pusing. Demikian hasil kelompok kami mengasihi Yahudi. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pertanyaan kami adalah jelaskan cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah kami minta dengan soal jelaskan cara membedakan kebutuhan dan keinginan. 1. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan hidup layak. Sedangkan keinginan merupakan fungsi tambahan yang dimiliki, namun jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Iya. Siapa lagi catat? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Untuk mengilustrasikan gambaran kerja peserta didik. Nomor 1, alat pemenuhan kebutuhan berupa meja. Identifikasi berdasarkan penggunaan alat pemenuhan kebutuhan menurut A.J. Myers. Penggunaan bentuk from utility. Penggunaan yang muncul setelah suatu barang berubah bentuknya, contohnya papan, batu, cat, pelita yang diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya. Alat pemenuhan kebutuhan truk pengangkut. Identifikasi berdasarkan kegunaan alat pemenuhan kebutuhan menurut A.J. Myers. Kegunaan tempat. Place utility. Kegunaan berguna untuk mengangkat pasir, batang, pokok, kerikil, batu besar, dan untuk mengangkut bahan bangunan lainnya. 3. Alat pemenuhan kebutuhan berupa uang. Identifikasi berdasarkan kegunaan alat pemenuhan kebutuhan menurut A.J. Myers. Kegunaan waktu, time utility. Kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya, contohnya tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. Nomor 4. Alat pemenuhan kebutuhan berupa laptop. Identifikasi berdasarkan penggunaan alat pemenuhan kebutuhan menurut A.J. Myers. Kegunaan milik, ownership utility. Kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki, contohnya komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Ya. Kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan dulu untuk kelompok 2? Ada, oke. Siap nanti ya. Mengapa kebutuhan waktu dapat berdampak pada
kebutuhan primer? Jawabannya adalah karena kita dapat mengumpulkan uang sejauh-jauh mungkin. Jadi saat kita gunakan pada waktu tersebut, dapat kita gunakan uang tersebut untuk membeli apa yang kita ingin. Sekian. Nah, sekarang kelompok 3 yang tangguh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Alat pemenuhan kebutuhan yaitu uang. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan, benda ekonomi. Resiko bila tidak terpenuhi. Semua kebutuhan yang kita inginkan tidak terpenuhi ketika tidak mempunyai uang. Nomor 2, alat pemenuhan kebutuhan. Cahaya matahari. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan, benda bebas. Resiko bila tidak terpenuhi. Contohnya, ketika kita mencuci baju, kita harus menjemur kain di sinar matahari. Nomor 3, bahan pokok. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan, benda konsumsi. Resiko bila tidak terpenuhi. Jika kita ingin memasak, pastinya kita akan membutuhkan minyak goreng dan lain sebagainya. Nomor 4, alat pemenuhan kebutuhan. Pabrik buku. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan, benda produksi. Resiko bila tidak terpenuhi. Contohnya, jika di dunia ini tidak ada pabrik buku, dari manakah kita bisa mendapatkan buku? Contohnya, ketika siswa-siswi yang ada di sini pasti memerlukan buku. Karena tanpa buku adanya, kita tidak bisa menulis. Nomor 5, alat pemuas kebutuhan, yaitu getah karet. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan. Bahan mentah. Resiko bila tidak terpenuhi. Contohnya, tanpa adanya pabrik getah, kita tidak bisa menggunakan seperti sepatu, ember, ban motor, dan lain sebagainya. Nomor 6, alat pemenuhan kebutuhan. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan. Bahan siap pakai. Resiko bila tidak terpenuhi. Contohnya, tanpa adanya benda siap pakai, kita tidak bisa menggunakan motor, mobil, sepeda motor, sepeda, dan banyak yang lainnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kelompok 2 yang tampil. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nomor 1, pendidikan. Kemukakan alasan mengapa hal ini termasuk mempengaruhi kebutuhan. Alasan mengapa pendidikan termasuk mempengaruhi kebutuhan karena membutuhkan baju seragam, tas, sepatu, buku pulpen, dan lain sebagainya. 2, pendapatan. Manusia dan pendapatan setiap hari. Pendapatan merupakan salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika pendapatan kita menurun, maka kebutuhan kita tidak tercukupi sepenuhnya. Tapi ketika kita memiliki pendapatan yang cukup, maka kebutuhan kita tercukupi. Nomor 3, perkembangan zaman. Kebutuhan manusia meningkat seiring dengan meningkatkan perkembangan zaman. Pada zaman purba, manusia tidak mengenal kebutuhan akan komunikasi jarak jauh atau transportasi yang cepat. Karena hal yang terpenting bagi mereka adalah bertahan hidup. Maka kebutuhan pada saat itu hanya berfokus pada masalah pemenuhan makanan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Kondisi alam. Nomor 4, kondisi alam. Alasan kondisi alam termaksud mempengaruhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tropis misalnya berbeda dengan kebutuhan orang yang tinggal di daerah yang memiliki berbagai macam musim. Perbedaan kondisi alam yang terdapat di berbagai daerah atau wilayah menyebabkan kebutuhan masyarakat berbeda. Nomor 5, adat istiadat. Masyarakat di berbagai daerah memiliki adat istiadat dan
atau wilayah menyebabkan kebutuhan masyarakat juga berbeda. Kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tropis misalnya berbeda dengan kebutuhan orang yang tinggal di daerah yang memiliki berbagai macam musim. Orang yang tinggal di daerah tropis lebih senang menggunakan pakaian sipis dan terbuat dari bahan kartun yang menyerap keringat. Sementara itu, orang yang tinggal di daerah seperti di Eropa dan Jepang membutuhkan pakaian tebal dan berbulu untuk menghadapi musim dingin. Nah baik, sekarang kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh ya. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan hidup yang layak. Kebutuhan terbagi atas: 1. Kebutuhan menurut necesitas, 2. Kebutuhan menurut waktu, 3. Kebutuhan menurut sifat, 4. Kebutuhan menurut subjek. Faktor-faktor yang mengaruhi kebutuhan diantaranya pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Nah baik, sampai di sini perjumpaan kita. Jadi tugas juga sudah diberikan pilihan ganda. Jadi yang sudah diberikan tadi, jadi kalian kerjakan di rumah. Kita berpisah-pisah, kita pimpin Keisha untuk berdoa. Mari kita.